Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur tani dimanapun anda berada. Jadi kali ini kita sedang mengunjungi lahan yang kemarin kita aplikasikan pupuk Sinduaji. Ini tanaman varietas cabai rawit ori ya. Ini kurang lebih sudah 3 kali semprot pupuk Sinduaji dan ini tanaman sudah kalau tidak salah 10 kali petik lur. 10 kali petik dan kemarin sempat menyentuh angka yang tadinya sebelum pakai Sinduaji itu panen hanya sekitar sekali petik itu hanya sekitar 6 kilo. Nah, setelah pakai pupuk Sinduaji ini naik menjadi sekitar 10 kilo lur. Itu baru dua kali aplikasi saat itu. Nah, ini 3 kali aplikasi. Kita lihat seperti apa pohonnya, meskipun ini seminggu ini sedang dihajar cuaca ekstrim lur. Jadi pagi sampai sore malam itu tuh full hujan. Tapi kita lihat tanamannya seperti apa. Seperti ini dulur. Jadi ketika kita mengaplikasikan pupuk Sinduaji, sebentar ini kok agak ngeblur ya. Oke, jadi ketika kita mengaplikasikan pupuk Sinduaji di tanaman cabai itu meskipun hujan terus, hujan deras, diajar cuaca ekstrim nih, lur. Bunganya lur, prol-prolan lur. Nih, sudah 10 kali petik lur. Jadi ini nanti mungkin selebih dari itu petikannya bisa lebih banyak lagi lur. Ini pasca aplikasi Sinduaji ke 3 kali lur. Ini cuaca ekstrim ya lur. Ini aja mendung ini. Tadi malam hujan angin. Ya, kita tahu lah. Di Jawa ini akhir-akhir ini dalam 1 minggu ini tuh cuaca sangat-sangatlah ekstrim ya lur ya. Jadi ini dengan aplikasi pupuk Sinduaji, dengan ikhtiar pupuk Sinduaji di tanaman cabai ini tanaman juga lebih kuat. Terus kemudian ini lebih keras ya lur ya. Lebih keras, lebih bobot. Dan ini pateknya bahkan kita lihat tuh sama sekali tidak ada patek lur. Sama sekali tidak ada patek lur, karena buahnya cenderung lebih kuat dan tanamannya lebih sehat sehingga tidak mudah terserang jamur patek lur. Dan ini bunganya terus tumbuh terus lur. Nyenengke lur ketika kita menggunakan pupuk Sinduaji di tanaman cabai. Nah, nanti kita coba kita masukkan juga kemarin aku sempat ngechat petaninya itu bahwa panennya meningkat setelah aplikasi pupuk Sinduaji di tanamannya lur. Ini lur, bunganya lur. Nah, ini kita nanti jika tanaman ini bisa kita jaga kesehatannya, ini bisa 30 kali petik lur ini lur. Coba kalau ini cuacanya tidak ekstrim ya lur, cuacanya itu cenderung normal, ini tanamannya pasti lebih bagus lagi ketika sudah diaplikasikan pupuk Sinduaji. Nah, ini aja lur. Buah ini nyambung terus nih. Buah siap panen, terus mau nanti setelah panen terus dia akan tumbuh lagi gitu. Bunganya banyak lur pasca aplikasi pupuk Sinduaji lur. Ini sebelumnya ini sempat agak mau macet ya lur ya. Makanya terus kemarin sempat konsultasi ke kami, konsultasi ke saya, coba diaplikasikan pupuk Sinduaji. Nanti bunganya dan pupusnya pasti akan tumbuh lagi, akan terubus lagi ini lur. Nyenengke lur. Nah, ini sana ya lur ya. Ini memang lahannya tidak terlalu luas ya lur. Paling ini sekitar 500 meter persegi mungkin ya, kurang lebih atau 700-an lah. Jadi populasi tanaman tidak banyak. Jadi sekali panen itu kemarin sebelum aplikasi pupuk Sinduaji ini hanya sekitar 6 kilo. Tapi setelah aplikasi pupuk Sinduaji ini bisa 10 kilo, 10 kiloan nih lur. Sangat luar biasa sekali lur. Meskipun ini dihajar cuaca yang sangat-sangat ekstrim sekali lur. Ini cuacanya ekstrim sekali lur. Bahkan ini yang menanam cabai itu dari sepanjang lahan kita lihat di sini itu tuh nggak ada lur. Ya cuman ini lur. Makanya cabai sekarang harganya luar biasa ya. Ini alasannya karena memang penanaman cabai di bulan ini tuh begitu sangat sulit lur. Perawatannya itu susah gitu. Nah, alhamdulillah kemarin pas petani ini itu menanam cabai ini ketemu Sinduaji. Nah, jadinya bisa terselamatkan tuh, bisa terselamatkan dan bisa panen. Ini sudah 10 kali panen loh.
Dan harapannya nanti ketika sudah mengaplikasikan pupuk Sindoaji, dan kemarin kita tambahkan juga ya Lur ya, ketika sudah masa generatif seperti ini, pembuahan ini, kita tambahkan juga pupuk kalium dari kita, yaitu pupuk kalium murni. Nanti bisa ada juga, nanti linknya kita akan sertakan, tapi kita fokus di Sindoajinya ya Lur ya. Jadi untuk merawat tanaman ini agar lebih maksimal dan bisa panen panjang Lur. Jadi ketika jenengan menghadapi panen atau tanaman cabai yang tidak maksimal atau berhenti macet, solusinya bisa diaplikasikan pupuk Sindoaji. Dan ini pupuk Sindoajinya tidak diaplikasikan tunggal ya Lur ya. Jadi diaplikasikan juga dengan fungisida dan insektisida. Karena dalam Sindoaji itu ada teknologi penembus yang sangat aman untuk tanaman. Jadi dia tidak merusak lapisan lilin, tetapi memecah air itu menjadi ukuran mikro atau bahkan nano. Jadi ketika dia menempel ke daun, terus kemudian lebih cepat terserap oleh stomata daun, dan bisa juga membantu memaksimalkan kinerja obat pendamping yang diaplikasikan di mix dengan Sindoaji itu tadi Lur, yaitu fungisida dan insektisidanya. Jadi tanaman cenderung lebih sehat dan lebih kuat gitu. Pun kalau misal terkena penyakit, penyembuhannya itu lebih cepat lagi Lur. Jadi buat petani semuanya yang pengen tanamannya tetap bertahan di cuaca ekstrim ini, tidak usah bingung-bingung tanya pupuk apa, ditambah unsur apa, MK dan lain-lain. Nah, cukup pakai Sindoaji dan dimix dengan fungisida dan insektisida, insya Allah Lur, tanamannya bisa bertahan Lur. Tapi juga harus diimbangi juga dengan pemberian perawatan melalui tanah ya Lur, melalui akar. Nah, karena cuacanya ekstrim Lur, hujan terus. Nah, ini kemarin sempat saya minta petaninya untuk menambahkan kapur dolomit di setiap lubang ya Lur ya, untuk menjaga pH tanah agar tidak terlalu asam gitu, agar kembali netral lagi. Nah, dan kemarin juga pasca ini petaninya juga saya minta untuk membeli trichoderma Lur. Jadi untuk mengatasi jamur atau patogen-patogen yang ada dalam tanah dengan menggunakan jamur trichoderma gitu. Jadi dengan menggunakan cara alami Lur. Jadi selain kita menggunakan cara-cara yang menggunakan kapur dolomit tadi untuk menetralkan pH tanah, nah kita juga menggunakan trichoderma untuk membantu tanah ini agar tidak banyak bakteri atau jamur-jamur patogen yang ada di dalamnya. Jadi bertani itu bukan hanya praktek Lur, tapi butuh teori Lur. Jadi petani yang berhasil itu pasti dia yang mempersiapkan ilmu sebelum menanam gitu. Jadi dia sudah mengkondisikan aspek-aspek yang nantinya akan dia hadapi Lur. Jadi ketika ada masalah cuaca, ada masalah hujan, ada masalah-masalah penyakit dalam tanaman, itu cara mengatasinya sudah di luar kepala lah nanti, karena dia sudah mempersiapkan teori-teori atau cara-cara untuk bertani di musim ekstrim seperti ini. Jadi alah meng teori alah meng kalah karo sik praktek. Nah, praktek tanpa teori ya sama aja menjemput kegagalan Lur. Jadi petani ojo kolot-kolot lah. Jadi petani itu harus open minded, karena dalam ilmu pertanian itu teorinya banyak banget Lur. Ada ilmu fisikanya, biologinya, terus ada ilmu kimianya ya kan. Jadi petani itu ibaratnya kayak avatar Lur. Jadi menguasai segala macam keilmuan. Jadi biar tanamannya bagus. Jadi petani itu harus cerdas juga selain berpengalaman Lur. Gitu Lur. Sekian liputan dari kami. Kalau ingin membeli pupuk Sindoaji bisa langsung hubungi www.sindoaji.com atau kunjungi www.sindoaji.com. Di situ ada pembelian via marketplace, bisa melalui Shopee, Tokopedia, TikTok atau Lazada, atau langsung WA admin Lur biar lebih mantap lagi Lur, atau mau tanya-tanya Lur. Ini Lur. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.